Shalom Elohim, Shalom Elohim. Di waktu-waktu detik-detik terakhir ini, kita harus benar-benar percaya bahwa firman yang telah ada di dalam hati kita itu, roh firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu telah ada di tengah-tengah dunia ini, telah menyamar di dalam tubuh seorang pemuda berumur 33 tahun. Dan kita sadar dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu berumur 33 tahun, dan dia ada saat ini menyamar di dalam tubuh seorang pemuda berumur 33 tahun. Dia keluar di zaman saat ini, Alfa dan Omega. Anda percaya, Anda mau tidak percaya, itu tergantung kepada pilihan iman Anda masing-masing. Jadi, mempelai pada saat ini hanya ingin memberitahukan kebenaran ini kepada seluruh dunia yang di dalam gelap ini. Tuhan telah ada di tengah-tengah kita. Rohnya telah berada di dalam pemuda berumur 33 tahun. Dia mati 2000 tahun lalu, berumur 33 tahun. Dan dia menyatakan dirinya di akhir zaman ini. Dia datang di akhir zaman ini. Di tengah-tengah kita dia telah ada menyamar di dalam diri seorang pemuda berumur 33 tahun. Dia mati 33 tahun dan dia muncul pada zaman penutup zaman akhir ini. Datang sebagai Imam Mahdi, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam. Berumur 33 tahun. Manusia biasa yang tidak masuk dalam dimensi roh dan kebenaran. Mereka tidak mengetahui akan keberadaannya. Telah berada di tengah-tengah kita manusia ini. Telah menyamar menjadi manusia biasa. Mengambil casing wadah seorang pemuda berumur 33 tahun. Dialah yang bernama Aditya Nugrahanto. Alfa dan Omega. Anda mau percaya atau tidak? Terserah, pilihan di tangan masing-masing. Tetapi manusia-manusia yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun tidak mengakui ini, mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Karena ini adalah paspor pintu utama untuk Anda masuk di dalam kerajaan 1000 tahun dimensi roh dan kebenaran. Jadi mempelai pada saat ini, tugas mempelai memberitahukan kepada dimensi dunia nyata pada saat ini. Anda mau percaya, Anda mau tidak percaya, itu pilihan iman di tangan masing-masing. Kita sebagai anak-anak terang, sebagai saksi-saksi surga pada saat ini telah menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya kepada dunia di dalam gelap, di dalam cengkraman iblis, di dalam tipu-tipu iblis. Pada saat ini ketahuilah kebenaran ini rahasia yang sangat besar. Di akhir zaman ini telah terjadi penuaian jiwa-jiwa yang sangat besar, luar biasa dahsyat. Ilalang dan gandum telah dipisahkan. Mana yang benar-benar pengikut Kristus, pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati, telah dipisahkan daripada mereka yang hanya menjadi follower, pengikut gadungan. Pengikut yang tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Mereka tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karena Tuhan berpesan di dalam firman-Nya, sembahlah aku di dalam roh, dimensi dan kebenaran. Sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam fisik, bukan di dalam dunia nyata ini yang hanya terdiri di atas batu-batu yang tersusun rapi. Pada waktunya Tuhan akan merobohkan batu-batu itu. Artinya apa? Kita menyembah Tuhan di dalam hati kita, di dalam dimensi roh dan kebenaran itu sendiri. Jadi alangkah bodohnya manusia menyembah Tuhan hanya berpatok pada gedung-gedung ibadah, gedung-gedung batu-batu yang tersusun rapi itu. Tetapi Tuhan telah merobohkan gedung-gedung batu-batu yang tersusun rapi itu. Karena apa? Kita adalah gereja yang sesungguhnya. Kita adalah bait ilahi yang sesungguhnya. Bait ilahi bukanlah gereja yang terdiri dari susunan batu yang tersusun rapi itu. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kita. Bait ilahi kita, hati kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Percayalah akan perkataan roh ini. Karena roh ini berasal daripada Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri yang berkata-kata kepada kamu sekalian pada saat ini.
pada umat Tuhan yang buta tuli telanjang. Sadarlah dan bukalah matamu sekalian, karena pada detik-detik terakhir ini zaman sudah mau ditutup. Untuk itu bertobatlah, bertobatlah, dan sadarlah kebenaran ini. Bukalah mata hati kalian, bukalah firman, baca di kitab Wahyu, dan mintalah hikmat Tuhan agar supaya Anda bisa memahami apa yang telah difirmankan Tuhan 2000 tahun yang lalu sedang digenapi pada waktu ini. Jadi sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, supaya kalian dapat mengetahui bahwa roh Tuhan itu sudah berada di tengah-tengah dengan kita. Dia telah membantu kita untuk melewati masa-masa di masa akhir ini. Dan dia akan menguatkan kita sekalian di dalam kita menjalani waktu detik-detik terakhir sebelum penutupan zaman ini. Karena Tuhan Yesus akan menutup zaman ini dengan pengubahan tubuh ke tubuh supranatural ilahi. Jadi sebelum berubah tubuh kita ke tubuh supranatural ilahi, dan kita akan menghilang dari tengah-tengah dunia ini, kita akan diungsikan masing-masing diri kita. Arti diungsikan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Kita akan dibawa di dalam dimensi roh dan kebenaran itu. Kita akan bersatu dengan anak-anak Tuhan yang lainnya di seluruh dunia, yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang sudah bertobat, yang sudah mencuci gaun mereka, mengganti gaun mereka dengan gaun kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ada standar khusus yang sangat tinggi untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Hati kita diuji. Adakah kita memiliki kerendahan hati di sana? Orang-orang yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun itu, syarat utamanya adalah memiliki kerendahan hati, baik rohani maupun jasmani. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itulah mempelai sudah berkata berulang-ulang, paspor untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Menguji hati kita ini, apakah kita memiliki kerendahan hati atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi untuk itu, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus hati mengikuti Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Dia, mencintai Dia dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan berkata, jikalau engkau ingin mengikuti aku, tetapi engkau ingin bersahabat dengan dunia ini, dan engkau mencintai isi dunia ini dan di dalamnya, engkau sesungguhnya adalah musuhku. Musuh Allah adalah mencintai dunia ini dan terikat hatinya kepada dunia ini. Jadi, kita harus bersungguh-sungguh hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus mencintai Dia, mengasihi Dia, sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah, tetapi kita harus mencintai, mengasihi Dia dengan ketulusan hati kita. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah hati yang Tuhan mau. Jadi Tuhan berkata, rohnya Alfa dan Omega, jikalau engkau ingin mengikuti aku, tinggalkanlah semua keterikatan dengan dunia ini dan ikutlah aku. Dan sesungguhnya engkau layak di hadapanku. Jikalau engkau masih mencintai dan mengasihi dunia ini, sesungguhnya engkau tidak layak di hadapanku. Kata rohku, Alfa dan Omega pada saat ini. Jadi ketahuilah rahasia ini sangatlah besar bagi kita umat manusia pada saat ini. Pada zaman ini, waktu sudah hampir habis. Jikalau kalian mau tertinggal di dunia 666 Antikris, maka engkau akan mengikat dirimu dengan dunia ini, dan engkau akan mencintai seluruh isi dunia ini dan kenikmatan dunia ini yang ditawarkan oleh Lucifer. Jadi pada waktu ini, bukalah matamu dan sadarlah dan rendahkanlah hatimu di hadapanku, supaya engkau bisa masuk dalam kerajaan sorgaku yang kudus. Kau melewati kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru akan masa itu pengadilan Kristus dan sorga dan neraka. Jadi masih waktu yang sangat lama untuk kita hidup di dalam perkenanan Tuhan.
Jadi